Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah bersama kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan sampai saat sekarang ini. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Nama saya Adam Baihaqi dari kelas PAI 8 dengan NIM 0301201024. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan yaitu materi tentang salat. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban salat fardu 5 waktu. Nah, sebelum membahas mengenai kewajiban salat fardu, kita harus tahu dulu mengenai apa itu sholat. Nah, jadi sholat secara bahasa itu berarti berdoa atau meminta kebaikan. Sedangkan secara istilah, sholat itu adalah semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram hingga diakhiri dengan salam. Nah, jadi sholat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh dan juga berakal, yaitu 5 waktu yang dikerjakan dimulai daripada subuh, zuhur, asar, maghrib hingga ke isya. Nah, adapun dasar atau dalil yang menyatakan bahwa sholat itu wajib dilaksanakan bagi umat Islam adalah disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat tersebut jelas bahwa salat itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman ini adalah orang yang mengaku percaya kepada Allah dan taat kepada Allah. Nah, jadi apabila kita mengaku beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan salat dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang sekarang kita kerjakan 5 waktu, yaitu dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, jadi dalam pelaksanaan sholat itu juga ada syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Nah, syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi lebih dahulu agar kita diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, begitu juga sholat. Sebelum kita mengerjakan sholat, ada syarat yang harus kita penuhi agar kita dapat melaksanakan sholat. Nah, jadi syarat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama syarat wajib sholat dan syarat sahnya sholat. Nah, jadi syarat wajib ini adalah syarat yang tidak boleh ditinggalkan apabila kita memang mau melaksanakan sholat. Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi orang yang Islam itu sudah pasti wajib mengerjakan sholat. Yang kemudian kedua adalah baligh. Nah, jadi anak-anak yang belum baligh itu masih usia yang belum dewasa atau belum mencapai usia yang ia mampu untuk membedakan antara yang baik dan yang benar, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga syarat wajib sholat adalah berakal. Nah, jadi orang yang sedang kehilangan akalnya atau bisa dibilang gila tidak diwajibkan mengerjakan sholat. Nah, kemudian yang keempat adalah suci dari hadas dan najis. Nah, jadi sebelum melaksanakan sholat, kita harus bebas dari yang namanya hadas dan juga najis. Setelah syarat wajib dipenuhi, maka ada syarat sah, yaitu syarat yang menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Yang pertama, yaitu suci dari hadas, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi kalau kita masih berhadas, maka sholat kita tidak akan sah. Kemudian suci badan, pakaian, dan tempat kita sholat dari najis. Nah, jadi apabila
ada di antara badan kita, pakaian kita, atau tempat yang kita ingin sholat masih ada najis, maka bersihkan dulu sampai najis itu hilang, baru kita boleh melaksanakan sholat. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, jadi menutup aurat ini adalah hukumnya wajib. Maka dari itu tidak boleh seseorang itu melaksanakan sholat tetapi tidak menutup auratnya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, telah masuk waktu sholat. Nah, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 tadi, bahwa sholat itu telah ditentukan waktunya. Nah, jadi kita dilarang atau tidak boleh mengerjakan sholat di waktu yang tidak ditentukan. Misalkan mengerjakan sholat zuhur di waktu subuh. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Nah, jadi kiblat umat Islam itu adalah Masjidil Haram. Jadi kita ketika sholat harus menghadap ke Masjidil Haram, yaitu kiblat umat Islam. Kecuali kita di tempat yang kita tidak tahu arah kiblat, maka kita boleh menuju arah mana saja dengan niat mustaqbilal kiblati, yaitu sengaja menghadap kiblat walaupun kita tidak tahu benar atau tidak arah yang kita hadapkan. Nah, kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai rukun. Nah, rukun ini adalah dasar atau landasan dalam pelaksanaan sholat. Jadi rukun ini adalah gerakan-gerakan yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita melaksanakan sholat. Apabila salah satu rukun saja kita tinggalkan, maka sholat kita batal atau harus mengulang. Nah, jadi rukun sholat itu ada 13. Yang pertama, niat. Sebelum sholat, kita diwajibkan untuk berniat sesuai dengan sholat apa yang ingin kita kerjakan. Kemudian berdiri, ini bagi yang mampu. Jika tidak, maka diperbolehkan duduk, atau tidak boleh juga berbaring jika memang tidak mampu duduk. Nah, kemudian takbiratul ihram. Nah, ini adalah awal dari permulaan sholat, yaitu setelah niat berdiri, maka gerakan pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah Al-Fatihah ini hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan surat pendek setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah, boleh dibaca atau boleh juga tidak, tetapi lebih utama untuk dibaca karena hukumnya sunnah. Nah, kemudian ruku dengan tumak ninah. Nah, jadi gerakan ruku dengan tumak ninah ini termasuk rukun. Nah, jadi yang dimaksud dengan tumak ninah itu adalah berhenti sejenak sambil membaca atau memuji lafaz-lafaz yang berbunyikan memuji Allah begitu. Nah, jadi ketika kita melakukan gerakan sholat, maka wajib ada tumak ninah atau berhenti sejenak. Tidak boleh kita buru-buru tanpa adanya jeda atau tumak ninah itu tadi. Nah, kemudian rukun sholat yang keenam adalah i'tidal. Begitu juga dengan i'tidal ini harus dengan tumak ninah. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak ninah. Kemudian yang ke-8, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Kemudian yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Yang ke-11, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, yaitu biasa kita baca di tahiyat akhir itu ada bacaan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, jadi hukumnya itu adalah wajib. Apabila kita tidak membacanya, maka sholat kita tidak sah. Kemudian yang ke-12 adalah mengucapkan salam, yang dimana salam ini adalah gerakan terakhir dalam sholat, yaitu menghadap ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian rukun sholat yang ke-13 itu adalah tertib. Yang dimaksud tertib adalah urutan dari rukun-rukun yang awal hingga akhir itu harus sesuai. Tidak boleh dibalik-balik. Ruku dulu, kemudian takbiratul ihram, tidak boleh. Tidak boleh sujud dulu baru ruku, tidak boleh. Harus runtut gerakannya sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah memahami syarat wajib, syarat sah, dan juga rukun daripada salat, maka selanjutnya ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu hal-hal yang dapat membatalkan salat kita. Nah, jadi terkadang tanpa sadar ada hal-hal yang dapat membatalkan salat kita, tapi kita tidak tahu karena kita belum belajar tentang hal tersebut. Nah, jadi hal pertama yang dapat membatalkan salat itu adalah meninggalkan salah satu rukun salat yang 13 tadi. Nah, jadi apabila salah satu rukun saja kita tinggalkan, maka salat kita batal. Kemudian
tidak memenuhi salah satu syarat sah sholat, itu juga termasuk membatalkan sholat. Maka dari itu sebelum sholat diwajibkan memenuhi syarat dan juga rukun sholat agar sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Nah, jadi dilarang ketika sholat itu berkata-kata atau berbicara di luar selain bacaan sholat. Nah, kemudian banyak bergerak dengan sengaja. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa gerakan dalam sholat itu hanya dibatasi tidak boleh lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah, jadi ketika melakukan gerakan itu kita harus berhati-hati, jangan sampai gerakan itu berlebihan karena itu dapat membatalkan sholat. Kemudian yang kelima, makan dan minum tentu sangat dilarang karena kita sedang beribadah, maka harus kita tinggalkan hal itu. Kemudian yang keenam, menambah rukun sholat. Nah, jadi rukun itu sudah ada 13, tidak boleh kurang, tapi juga tidak boleh dilebihkan karena dapat membatalkan sholat juga. Nah, kemudian yang ketujuh, tertawa. Nah, jadi sangat dilarang ketika sholat itu tertawa, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu dapat membatalkan sholat. Nah, kemudian yang kedelapan, mendahului imam sebanyak 2 kali. Nah, jadi bagi kita yang bermakmum atau berdiri di belakang imam, maka kita tidak boleh mendahului imam karena imam adalah panutan kita. Setelah imam bergerak, baru kita bergerak. Jangan kita bergerak mendahului imam karena itu dapat membatalkan sholat kita. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai apa itu sholat, dasar hukum sholat, kemudian syarat sah, syarat wajib, dan rukun sholat, dan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Semoga penyampaian saya ini dapat sama-sama menjadikan pelajaran bagi kita bersama, karena saya juga masih orang yang belum memiliki banyak ilmu. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon kritik dan sarannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.